Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kembali lagi kita bertemu untuk di materi teori ekonomi mikro. Nah, untuk di pertemuan kita yang kedua ini yang membahas tentang materi, kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara berpikir seperti seorang ekonom. Siapa ekonom? Ya, ekonom itu adalah saudara insya Allah di masa depan nanti. Nah, seperti biasa, saudara, saya harap tidak perlu skip videonya dan tidak perlu mencontek temannya karena ini bisa menjadi ilmu pengantar saudara ke depan nanti ketika menjadi seorang ekonom. Nah, nanti saudara akan menjadi seperti apa dan bagaimana cara pola pikirnya seorang ekonom itu seperti apa. Nah, insya Allah dengan pengantar yang saya berikan bisa menjadi gambaran ke depannya nanti. Seperti biasa, untuk tugasnya nanti akan saya berikan ke saudara melalui Google Classroom, yang mana nanti saudara kerjakan dengan waktu 1 minggu ke depan. Nah, tidak perlu lama lagi, mari kita mulai mata kuliah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga bisa menjadi tambahan ilmu saudara dan semoga video saya bisa memberikan manfaat untuk saudara dan semuanya yang saat ini sedang ada di rumah. Baik, kita mulai materi kita pagi hari ini. Nah, dalam bab ini nanti kita akan banyak membahas tentang ekonom. Ekonom itu nanti kita akan lihat dari sudut pandang seorang ilmuwan kah atau dia seorang konsultan kah. Nah, apakah di antara dua profesi itu ada dua perbedaan atau tidak? Nah, nanti kita akan kupas dan kita bahas di belakang nanti. Nah, seperti biasa, jika saudara ada pertanyaan, tidak perlu ragu untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Dan memang apabila saudara suka, tidak ragu juga, silahkan saudara pencet like-nya. Nah, untuk yang selanjutnya, nanti kita akan membahas lagi mengenai opportunity cost. Nah, di pertemuan yang minggu lalu, di video yang minggu lalu saudara terima itu, saudara membahas tentang apa itu opportunity cost. Nah, kira-kira saudara lupa enggak pengertian dari opportunity cost? Karena opportunity cost ini bukan hanya dibahas di ekonomi mikro saja. Nanti jika yang saudara jurusan MBS atau AKS pun, ya semuanya saya rasa, itu nanti saudara akan terus ketemu dengan opportunity cost. Apa itu dan bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana perlakuannya dalam laporan keuangan, nanti akan terus ketemu. Nah, kemudian nanti akan sedikit membahas tentang perbedaan dari ekonomi mikro dan makro. Nah, saat ini saudara mengambil tentang ekonomi mikro. Nah, semester depan saudara akan membahas tentang teori ekonomi makro dan teori ekonomi makro Islam. Nah, jika berjodoh, insya Allah nanti ketemu sama saya lagi di teori ekonomi makro Islam. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk ekonom sebagai seorang ilmuwan, nah, jadi kita akan mengetahui ekonom itu ada dua peran. Ada yang menjadi ilmuwan dan ada yang menjadi seorang penasehat atau konsultan. Nah, kalau saudara nanti kelak lulus dari kampus ini, saudara akan bergelar SE kalau nggak salah. Kalau belum berubah juga. Nah, bisa dikatakan saudara adalah seorang ekonom. Apakah ekonom itu yang lulusan dari ekonomi syariah? Bukan. Ya, ekonom itu orang yang membahas dan orang yang mengetahui seluk-beluk tentang ekonomi. Bagaimana karakteristik ekonomi, bagaimana peran dia dalam memajukan ekonomi, dan bagaimana caranya mengatur perekonomian. Nah, kemarin kita mau bahas apa itu ekonomi. Ada yang masih ingat nggak? Ekonomi adalah rumah tangga, cara mengatur rumah tangga. Nah, rumah tangga apa yang akan diatur? Nah, tergantung saudara ekonom negara
Apakah ekonom perusahaan atau mungkin saudara hanya sebagai pengamat ekonomi aja. Jadi saudara hanya mengamati dan saudara mengomentari. Nah, jadi bukan menggibah tapi mengomentari. Nah, sebagai pengamat ekonomi. Nah, gitu. Nah, untuk yang ilmuwan, tentu saja dia akan mengaplikasikan ilmu yang dia sudah dapat di bangku akademik. Kemudian dia terapkan dan dia kembangkan ilmu yang sudah dia miliki. Misalkan, dia akan menjadi seorang pendidik atau dosen atau ilmuwan atau peneliti. Nah, misalkan apa yang akan dia kembangkan ilmunya? Misalkan kita akan mengetahui bagaimana peran serta mall dalam sebuah kabupaten. Itu kan pusat ekonomi. Kemudian di situ adalah pusat perekonomian yang menarik tenaga kerja. Nah, ilmunya itu akan kita terapkan dan kita riset. Kita riset untuk mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan sebuah mall itu ada di tingkat kabupaten. Dan juga seberapa perlukah kabupaten memerlukan bioskop. Seperti yang beberapa saat yang lalu Salatiga sekarang sudah mempunyai bioskop. Nah, untuk yang kedua yaitu ekonom sebagai penasehat kebijakan. Jadi ini posisi saudara adalah sebagai seorang konsultan yang lepas. Maksudnya lepas itu tidak terikat dengan perusahaan, atau seorang ekonom yang stay dalam perusahaan, yang memberikan advice kepada CEO, kepada owner, dan sebagainya. Contohnya begini, dalam satu perusahaan pasti ada namanya penasehat keuangan. Nah, dia fungsinya dengan ilmu yang dia miliki, dia mencurahkan terhadap satu perusahaan tempat dia bernaung itu aja. Kalau ilmuwan, ilmunya akan dipakai atau digunakan oleh masyarakat secara luas. Jadi, akses untuk memperoleh manfaat dari ilmuwan yang dia riset tadi itu lebih umum, general. Artinya lebih banyak, siapa aja boleh mengakses karena digunakan untuk umum. Tetapi untuk yang sebagai penasihat kebijakan itu sifatnya ilmunya hanya dapat dimiliki atau dinikmati oleh perusahaan tempat dia bernaung saja. Nah, itu yang membedakan di antara keduanya. Nah, ini perbedaan yang lebih mendalam lagi. Kalau tadi kan saya hanya membahas tentang yang di permukaan. Nah, jadi yang membedakan antara ekonom sebagai ilmuwan dan penasihat kebijakan itu adalah bahasa dan tujuan yang akan mereka sampaikan. Jadi tujuan seorang ekonom, ilmuwan, dan konsultan itu beda. Sekali lagi berbedanya dari mana? Kalau tujuan ilmuwan jelas untuk masyarakat luas, karena dia tidak bekerja dan terikat pada siapapun, karena dia mengabdikan dirinya untuk memberikan ilmunya kepada masyarakat luas. Nah, lalu pasti ada yang bertanya, lah terus yang gaji siapa, Pak? Nah, biasanya orang yang riset itu orang kalangan akademisi untuk kepentingan riset akademik yang nantinya imbal baliknya kredit poin dia sebagai seorang dosen atau pendidik akan bertambah dan itu akan diberikan reward oleh negara berupa pangkat jabatan sertifikasi dosen kalau dosen. Kalau peneliti yang ada di LIPI, kemudian peneliti lembaga non-profit lah. Nah, kalau non-profit pasti dia tidak mengharapkan keuntungan lah, karena dia kan non-profit. Kalau untuk ilmuwan yang dia profitable, artinya dia berorientasi kepada profit, nah tergantung lagi tuh, dia mengabdikan dirinya pada siapa. Nggak mungkin kalau dia mengabdikan diri secara luas untuk masyarakat luas. Yang bayar siapa? Nah, itu tadi. Masa serta-merta gitu, terus kemudian mengabdikan diri. Penelitian itu biayanya tidak murah loh. Mencetak kertas, kemudian meluangkan waktu, kemudian membuat riset sampai tengah malam,
kemudian mengolah data menggunakan software tertentu yang harganya juga tidak mudah, membuat kuesioner, membuat wawancara, wawancara juga butuh recorder, recorder juga harganya tidak murah. Nah, itu semua kalau dilakukan tanpa biaya, apakah mungkin? Maksudnya tanpa ada kompensasi. Ya kalau di buku mengatakan untuk masyarakat luas, tapi kita kembalikan lagi secara real. Apabila saya tugaskan kepada saudara sana riset sana, kemudian mengabdikan diri kepada masyarakat, pasti saudara akan berpikir secara logika mana duitnya. Nah itulah. Nah makanya saya bisa mengatakan, kalau dia itu lembaga non pemerintah yang berorientasi kepada profit, nah profitnya kita kasih tanda petik 2, itu pasti dia akan bertanggung jawab terhadap pemberi proyek. Misalkan, proyek ini didapatkan atau mendapatkan dana dari perusahaan A, mendapatkan dana dari pemerintahan setempat ini. Nah dia bekerja meneliti berdasarkan orang yang membayar tadi. Nah itulah ilmuwan yang ia pasti juga profitable, artinya mencari profit. Kemudian untuk yang sebagai penasehat atau konsultan, ya dia pasti akan mencurahkan ilmunya segala macam cara supaya apa yang diperjuangkan oleh perusahaannya itu terhadap misalkan pajaknya kalau bisa ada amnesti pajak. Nah, dia pasti akan mencurahkan ilmunya untuk membantu perusahaan itu supaya mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan itu. Nah, pasti bahasanya berbeda dengan seorang ilmuwan karena ilmuwan untuk masyarakat luas, jamak, keseluruhan. Kalau pemambil konsultan hanya untuk segelintir orang, pasti bahasa dan tujuannya berbeda. Nah, ini ada contohnya. Nah, contohnya kita akan memperjuangkan upah minimum pegawai atau UMR. Nah, kalau yang berbicara ini ilmuwan, pasti akan berkata kalau undang-undang upah minimum itu kecil misalkan, akan menyebabkan pengangguran. Nah, yang dia dipikirin banyak orang. Karena dia berpikir kalau upah minimum itu tidak sesuai, maka akan terjadi pengangguran. Banyak. Loh, kenapa, Pak? Gitu. Ya coba mau bekerja secara 8 jam sehari dibayar 800. Sementara biaya hidupnya tidak segitu. Nah, bawa 100.000 aja ke pasar udah habis. Masa digaji 800? Nah, tergantung di daerah mana dulu. Kalau di daerah yang memang daya belinya rendah, harga jualnya itu rendah, ya 800 masuk. Nah, makanya UMR itu harus disesuaikan dengan daerahnya. Gaji buruh di Jakarta dengan gaji buruh di Sulawesi pasti berbeda. Gaya hidupnya beda, tuntutan hidupnya beda, dan harga jual beda. Kenapa berbeda harga jualnya? Nah, nanti akan dipelajari di ekonomi makro. Semakin jauh jangkauan dari pusat kota akan menyebabkan harga mahal karena transportasi. Nah, transportasi adalah salah satu penambah harga jual yang di suatu daerah itu membuat berbeda. Nah, kemudian untuk yang pembuat kebijakan, pasti dia akan mengatakan pemerintah seharusnya menaikkan upah minimum. Kalau tadi kan berkata-kata undang-undang akan menyebabkan pengangguran. Pengangguran itu menyeluruh, tidak hanya kepada perusahaan tertentu. Jadi mengatakan, ya kalau mau menerapkan itu, ya minimumnya itu disesuaikan. Dia tidak minta naik. Ilmuwan itu tidak mengusulkan, naikkan toh gitu. Tapi kalau bisa ya disesuaikan yang pas, supaya orang itu akan layak mendapatkan gajinya. Tapi ini menjadi hal yang bertolak belakang ketika yang mengatakan adalah seorang konsultan. Kalau bisa pemerintah menaikkan upah minimum. Supaya apa? Nah, supaya ya orang-orang betah kerja di situ. Nah, kalau upah minimumnya dinaikkan, pasti perusahaan tentu saja akan bertambah dalam biaya gaji. Ya enggak?
Nah, karena biaya gajinya naik, maka perusahaan ada alasan untuk menerapkan kenaikan harga jual. Nah, jadi kalau harga jual naik sekarang, itu dipengaruhi oleh UMR yang naik juga. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini untuk asumsi dan model. Nah, ini tuh sebenarnya kayak seperti makro, tapi nggak apa-apa. Gambarannya gini. Jadi asumsi itu dapat menyederhanakan masalah-masalah dunia yang rumit menjadi yang lebih mudah dimengerti. Kita langsung ke contoh aja. Untuk mempelajari dampak perdagangan internasional, kita dapat mengasumsikan dunia hanya terdiri dari dua negara atau dua barang. Nah, kalau ini asumsi ya, asumsinya tuh di dunia ini tuh hanya ada dua negara dan dua barang. Kalau kita mengambil contoh ratusan negara, enggak susah lah gitu. Nah, kita asumsikan begini. Untuk membandingkan perusahaan secara banyak, kan perusahaan pasti kompetitornya tidak hanya satu. Nah, kita meringkasnya menjadi dua pilihan. Kelak jika menjadi seorang ekonom, ketika akan mencari sebuah pembanding, tidak perlu membandingkan perusahaan kita dengan semua perusahaan yang berkomoditas sama. Cukup asumsikan bahwa di dunia ini hanya ada perusahaan yang membuat mie cup tapi bumbunya sudah tercampur misalkan. Kemudian perusahaan yang membuat mie cup tapi bumbunya terpisah. Nah, kira-kira dari dua produk itu, apakah ada tingkat efisiensi dari kita sebagai produsen dalam memproduksinya, ataukah produk tersebut bisa diterima di masyarakat dengan kepraktisannya, atau mungkin ada suka sebagian masyarakat yang senang ribet karena ada sebagian yang kalau bikin mie cup loh, pop mie lah gampangannya, bikin pop mie tapi bumbunya separuh, atau mungkin bahkan tanpa bumbu, atau mungkin bahkan perlu tambahan bon cabe dan sebagainya. Nah, kita membayangkan dalam dua frame aja, nggak perlu membandingkan satu dengan yang lainnya, itu banyak, nggak ketemu. Jadi kita ringkas menjadi dua pilihan saja. Nah, kalau model representasi itu kita menyederhanakan pemikiran ke dalam sebuah contoh yang realitas yang sebenarnya rumit terlihatnya tapi mudah karena pengaplikasiannya mudah. Nah, ini kan contohnya guru biologi. Ya jelas gampang. Nah, sekarang kita menjadi seorang ekonom, contohnya apa ya? Ketika kita akan merepresentasikan sebuah masalah menjadi sebuah model yang ketika kita menjelaskan kepada staf kita, kepada calon investor kita, itu menjadi lebih mudah ngebayanginya. Nah, seandainya kita akan menggambarkan pola transportasi pengiriman barang. Nah, ketika akan menggambarkan pola transportasi, ya jangan dibayangin, tapi dibuat model 3D-nya kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya dibuat simulasi dari maket-maket. Nah, misalkan ini titik A, kita bikin gambar gedungnya. Titik B, kemudian kita gambar gedungnya. Nah, kemudian kita menghitung kecepatan barang itu, misalkan dia bergerak 40 km per jam. Sementara memerlukan jarak 15-20 kilo untuk sampai tempat penyimpanan atau poolnya. Nah, kira-kira dengan jarak segitu, kecepatan rata-rata segitu, bensinnya juga segitu, apakah match dengan HPP yang nanti akan kita gunakan? Nah, kalau perlu, hitungannya itu sudah ketemu misalkan. Kemudian kita praktekkan lagi dengan kita mengaplikasikan jaraknya tadi, kita benar-benar jalani benar-benar. Apakah hitungan waktu yang kita hitung di kertas itu sama dengan real di lapangan? Nah, itu modelnya. Ini yang sambungannya tadi ya, yang kelas biologi tadi.
Nah, ini model menggambarkan pesawat. Nah, kita mau ngapain dengan pesawat? Nah, misalkan pesawat itu, ya ini kita ngomongin pesawat latih terbang yang aero akrobatik. Nah, akrobatik itu ketika dia akan mendemonstrasikan sebuah formasi, dia tidak latihan dulu di udara, tapi sebelumnya dia akan latihan di bawah sambil membuat model. Kemudian kita mensimulasi kira-kira nanti terbang gini, putaran 360 derajat, langsung pesawat B masuk ke dalam. Kemudian pesawat A keluar dari lintasan. Nah, itu digambarin. Nah, kalau udah digambarin gitu kan ada kebayang. Oh ya, nanti saya harus mengurangi hampa udara, yang satunya menambahin jet, yang satu mengurangi apalah saya tidak hafal. Nah, itu contoh dalam pesawat aerobatik atau akrobatik. Nah, kalau untuk pesawat yang begini, contohnya gimana? Nah, misalkan keadaan turbulence, pesawat naik turun gitu, harusnya posisi pesawat harus moncongnya harus ke atas supaya anginnya nanti terbang ke atas. Atau ya itu semua adalah simulasi yang menggunakan model. Kalau perlu langsung menggunakan simulator pesawat. Itu lebih nyata lagi. Nah, itu contoh dari baik mari lagi. Nah, ini contohnya model yang kita kenal. Peta ini juga merepresentasikan jarak atau kemudian bentuk jalan liku-likunya seperti apa, nyampe nya nanti seberapa jauh. Nah, itu contoh model juga yang lain. Gigi. Gigi untuk apa? Nah, gigi ketika akan mencabut sebuah gigi, itu dokternya bisa apa namanya, memberikan gambaran atau mempunyai gambaran menjelaskan kepada pasiennya, oh nanti yang dicabut bagian sini, kalau ini nggak dicabut nanti akan berakibat ini. Nah, ini contoh dengan model, harapannya itu kita bisa menjelaskan dan memahami lebih mudah. Nah, seperti saya menjelaskan ini mungkin ada sebagian orang yang tidak paham karena saya hanya menjelaskan saja. Nah, saya harap dengan saya menjelaskan, kemudian adanya tulisan, saudara bisa latihan membayangkan dan menerima informasi audio yang saya berikan melalui YouTube ini. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan menggunakan model dalam sebuah presentasi. Yang pertama itu ada model diagram arus melingkar. Nah, itu seperti pengertiannya seperti saudara baca itu. Jadi, arus melingkar ini diagramnya itu menunjukkan apa namanya? Porsi kayak kue itu lah. Kue itu kan dipotong-potong. Potongan terbesar untuk ini, potongan terkecil untuk ini. Nah, ini sama halnya dengan di perusahaan. Di perusahaan pasti akan menjelaskan sekian persen alokasi dana digunakan untuk kepentingan ini. Alokasi dana ini untuk kepentingan ini. Nah, itu gambarannya kita bayanginya itu, oh kalau diagram arus melingkar itu seperti potongan kue. Nah, semakin besar berarti itulah yang kita prioritaskan. Nah, tipe figur itu ada dua, rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga siapa ini yang kita maksud? Nah, inilah ya, misalkan kita ngomongin perusahaan dulu. Kalau figur perusahaan itu seperti seorang konsultan tadi. Jadi figur dari perusahaan yang akan kita jaga citranya dengan baik. Nah, itu perusahaan. Nah, kalau rumah tangga ya pasti itu organisasi yang dia non-profit tadi, atau organisasi yang dia itu berorientasi pada profit. Nah, itu rumah tangga. Jadi dia itu bekerja berdasarkan pesanan atau untuk kepentingan rumah tangganya dia saja. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan figur. Kemudian pasar itu untuk barang dan jasa. Jelas seperti yang kita ketahui, barang itu apa? Nah, misalkan jualan pakaian, jualan handphone itu barang. Jasa itu ya jasa laundry, kemudian jasa barbershop, nah itu jasa. Jadi pasar yang kita ketahui itu ada perdagangan barang dan
jasa. Pasar kita bagi lagi dari pasar yang dari produksi. Faktor-faktor dari produksi itu apa? Yaitu produsennya. Ketika ada barang dan jasa, pasti ada produsennya yang memproduksi, pabriknya. Nah, itu kira-kira. Nah, ini kita akan ketahui alurnya. Market for factor of production, jadi pasar untuk faktor-faktor atau produksi, itu pendapatannya masuk ke rumah tangga. Kita buka aja dulu semuanya, biar gampang. Nah, semoga nggak bingung ya. Nanti kalau bingung bisa langsung ditanyakan. Kita mulai dulu dari market for factor of production. Saya ambil highlight dulu sebentar. Nah, kita mulai dari sini. Nah, market for factor of production. Kita hasil dari produksi ini akan mendapatkan modal. Modal menjadi masuk ke rumah tangga. Rumah tangga itu mendapatkan pengeluaran, bukan mendapatkan, tapi mengeluarkan pengeluaran untuk jasa atau barangnya. Jadi ketika kita mendapatkan barang dari produsen, nah produsen itu ketika menjual ke rumah tangga ada pendapatan. Nah, ketika ada pendapatan dan hasilnya itu keluar gitu loh. Bukan pengeluaran itu duit, tapi barangnya keluar. Nah, kalau di sisi rumah tangga tadi yang ini modal pendapatan itu juga masuk ke sini, masuk ke rumah tangga itu menjadi modalnya. Dia mempunyai modal. Yang tadinya dia itu nggak punya stok kopi, yang tadinya dia itu nggak punya stok barang-barang baju, dia mendapatkan modal dan yang nantinya akan menjadi pendapatan dari produsen ke rumah tangga. Kemudian dari rumah tangga mengeluarkan barangnya, belum dapat duit dalam bentuk barang dan jasa, ya kan? Nah, kemudian barang dan jasa itu ketika kita jual ke perusahaan atau perseorangan akan mendapatkan penerimaan atau mendapatkan kas, cuan lah. Nah, dari perusahaan kok jadi biaya dan upah gitu loh. Nah, ternyata perusahaan itu akan berputar lagi untuk order ke sini yang nantinya akan menjadi biaya produksi ini ke sini. Dari perusahaan order lagi untuk kepentingan apalah kita nggak tahu. Nah, maka bisa menjadi upah untuk buruhnya sini perusahaan. Buruhnya perusahaan dan keuntungan bagi produsen. Nah, kita bahas yang garis merah. Rumah tangga itu mengeluarkan tenaga kerja ke sini. Tenaga kerja apa di sini? Biaya angkut atau biaya sopir untuk mengambil ke produsen. Nah, ini garis merahnya yang di pasaran akan keluar sebagai kredit karena barang yang dia beli itu akan dibayarkan ke rumah tangganya. Kemudian tentu saja perusahaan akan merah itu keluar karena dia akan membayar kepada pasar ini terhadap barang dan jasa yang sudah terjual. Jadi ketika sudah terjual, itu menjadi setoran kemana? Setoran ke pasarnya sini. Nah, kemudian kok faktor-faktor produksinya menjadi merah gitu loh. Nah, karena begini, ketika barang raw material, barang mentah itu nyampe ke tangan konsumen, maka bentuknya masih mentah.
Contoh ketika saudara akan membuat sebuah mobil ekstraksi. Nah, ketika mobil ekstraksi itu bentuknya masih mentah. Nah, ketika akan dirubah, maka akan menjadi sebuah faktor-faktor produksi. Nah, jadi marketnya ini menginginkan perubahan terhadap produk dari perusahaan. Nah, makanya ini dikatakan merah. Kalau merah itu biasanya mengurangi. Nah, tetapi perusahaan juga masih bisa mendapatkan tambahan upah, biaya, dan keuntungan. Keuntungannya dari mana? Upah, yaitu dia akan mendapatkan, misalkan tenaganya dipinjam untuk loading dock di sini, ya dia akan keluar upah dan biaya. Kemudian keuntungan dari mana? Ya keuntungan jual beli ini. Ini kan contohnya kita bikin agak berlevel ya. Jadi di sini masih ada solusi yang lainnya. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Sekali lagi ya, kalau masih bingung dalam mempelajari bagan ini, saudara bisa langsung tanya di kolom komentar di bawahnya. Nah, ini untuk yang berikutnya. Baik, untuk diagram ini kurang lebihnya seperti yang tadi ya. Untuk mempersingkat video biar tidak terlalu panjang seperti yang kemarin, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan saudara tanyakan di kolom komentar, sertakan nama dan nomor NIM saudara berikut kelasnya saudara, sehingga saya memudahkan pelacakan pada saat input nilai aktivitas kelas. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk model kedua, yaitu mengenai batas kemungkinan-kemungkinan produksi. Ini tuh adalah maksudnya ketika kita akan memproduksi suatu barang, itu kira-kira batasannya seperti apa. Nah, untuk yang poin pertama ini mungkin masih mudah ya, jadi bisa saudara bayangkan. Nah, untuk yang kedua ini, yaitu mengenai batas kemungkinan-kemungkinan produksi yang menunjukkan biaya kesempatannya. Nah, ini. Jadi itu pada saat akan memproduksi barang, itu biaya opportunity cost-nya itu berapa gitu. Nah, yang dimaksud opportunity cost pada saat produksi barang gimana? Jadi pabrik ini ketika akan memproduksi suatu mobil misalkan di situ seperti sudah tertuang di situ. Nah, itu seharusnya itu mobil itu mempunyai jumlah produksi sebesar katakanlah 100 unit mobil. Nah, untuk memproduksi 100 unit mobil ini ada misalkan biaya kesempatan sebesar 200 komputer. Nah, maksudnya begini aja lah. Untuk mendapatkan hasil 100 unit penjualan mobil, maka perusahaan harus merelakan biaya opportunity cost dalam bentuk komputer kepada pabrik. Artinya gimana? 100 mobil tadi bisa laku ketika ada program, misalkan loh ini program giveaway komputer. Nah, dengan adanya komputer tadi, orang jadi tahu, oh ternyata ini menjual mobil juga, padahal udah tahu ya produk Toyota, tapi ini contoh. Oh ternyata dengan adanya giveaway komputer ini, orang jadi tahu ternyata ini selain juga komputer, dia juga jual iya, mobil misalkan. Nah, jadi semacam komputer tadi itu sebenarnya bisa digunakan. Komputer tadi sebenarnya bisa dijual, tapi dia menggunakan opportunity cost-nya itu untuk kemudahan pada saat dia akan menjual suatu barang. Nah, ini kita ngomongin mikro ya. Jadi mikro itu ya
kita membahas tentang interaksi yang terjadi dalam keluarga atau perusahaan yang lingkup kecil, sehingga keputusan dalam interaksi di perusahaan tersebut atau rumah tangga tersebut langsung dapat mempengaruhi dari hasil akhir sebuah perusahaan. Nah, kalau kita ngomongin makro, itu berkaitan dengan sebentar. Nah, kalau kita ngomongin mikro, berarti kita ngomongin tentang, kita ulangi lagi, ngomongin tentang rumah tangga yang berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. Tapi kalau kita ngomongin makro, berarti dia membahas ekonomi secara luas. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh ekonomi makro itu dampaknya lebih luas, karena dia berkonsentrasi terhadap suatu negara. Jadi suatu negara dengan negara lain itu dampaknya seperti apa. Jadi skalanya berbeda. Nah, ini tentang ekonom sebagai penasihat kebijakan. Kita melihat dari analisis positif dan analisis normatif. Nah, untuk yang positif itu artinya kita mengartikannya sebagai pernyataan yang menggambarkan dunia secara apa adanya. Jadi ketika seorang ekonom itu memberikan analisis positif, dia itu menceritakan kondisi keuangan kondisi dampak perusahaan itu secara real. Bukan sebuah perumpamaan atau sebuah kira-kira, tetapi hasil real yang akan terjadi ketika perusahaan itu menjalankan analisa tertentu. Misalkan analisis positif dalam hal mengetahui jumlah tingkat profit yang ditimbulkan oleh perusahaan ketika perusahaan melakukan penjualan di lingkup mahasiswa. Nah, itu hasilnya akan real dan apa adanya, karena dia menjual di tempat lingkungan mahasiswa tadi. Nah, itu hasilnya langsung kelihatan. Kemudian untuk pernyataan normatif, itu pernyataan yang mencoba menawarkan pandangan bagaimana dunia seharusnya. Nah, ngomongin dunia terlalu susah. Kita ngomongin contoh yang paling ringan. Saudara pernah dengar martabak yang dijual oleh orang Tegal itu? Nah, itu seharusnya dijual di waktu sore sampai malam. Itu yang seharusnya. Tetapi ada beberapa martabak mungkin yang dia itu tetap nekat jualnya di pagi hari. Jadi yang melakukan kegiatan yang tidak umum, kegiatan yang di luar kebiasaan, yaitu menjual martabak di waktu malam hari. Nah, kemudian ekonom mengatakan sudah toh yang seharusnya menjadi sebuah penawaran martabak itu bukan di timingnya, bukan di timing harus pagi atau seperti apakah, tapi yang sudah normatif berkembang di masyarakat itu kenapa harus dinikmati sore harinya, itu masalahnya. Ya, karena menurut analisis mereka yang orang-orang Tegal itu, martabak menurut mereka itu adalah teman minum di sore hari. Nah, kadang orang juga mengatakan bukan teman minum, tapi teman makan juga. Apakah aneh memakan martabak di pagi dan sore hari, siang hari? Mungkin sebagian orang berkata aneh, nggak terbiasa. Nah, itulah ketika kita akan mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan makro, kadang ada yang namanya pro dan kontra. Ada kontra A, B, dan C, itu banyak. Nah, makanya perlunya seorang ekonom untuk menentukan langkah seperti apakah yang harus diambil oleh perusahaan atau konsultan skala nasional. Nah, mari kita lanjutkan lagi.
Ini masih lanjutan yang tadi lagi. Bisa saudara baca sendiri ya. Nah, ini yang mengatur dalam agama. Jadi, ketika kita membicarakan tadi masalah apa namanya? Ekonom untuk luar lah, kemudian ekonom untuk uh, internal perusahaan. Nah, kita membahas apakah terdapat kandungan Islami dari sekian banyak poin yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, surat tersebut diatur dalam ayat yang ditafsirkan oleh uh, hadis riwayat Ahmad yang mengatakan tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memegang amanat. Maksudnya, ahli ekonom ataupun penasihat kebijakan haruslah menjaga amanah yang orang lain berikan kepada kita. Nah, amanat itu kan trust. Jadi saudara mau menjadi apapun lah. Menjadi apapun, kalau itu prinsipnya itu tidak saling percaya, maka tidak akan terjadi. Nah, contoh-contoh, untuk seorang transmigran, itu seharusnya dia percaya terhadap apa yang akan dia nikmati. Misalkan saat ini belum ada kebun buah cabai, belum ada kebun tomat, ya maka kita melakukan tanamlah. Tapi ketika awal datang, itu bentuknya tidak teraturnya minta ampun dan tingkat kotornya juga minta ampun. Nah, itu kita mengibarkan di situ aja. Kita pertama kali mengetahui itu percaya nggak? Percaya terhadap pemerintah ketika menyediakan pusat pelatihan atau mungkin mengadakan pusat transmigrasi tadi. Jadi itu sikap percaya, dan ketika kita sebagai seorang pemberi, itu kita harus menanamkan sikap trust-nya tadi. Nah, ini masih lanjutan dari pengertian tadi ya. Nah, ini adalah slide terakhir saudara ketika saudara menerima transfer ilmu ekonomi mikro dari saya. Nah, mungkin dari yang saya jelaskan ada yang kurang paham atau mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf karena ya kesempurnaan bukan milik saya tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan masukan yang saudara berikan bisa menjadi kritik membangun buat saya, yang mana akan menjadi materi yang lebih bagus ke depannya. Jadi tidak perlu sungkan ketika ada kekurangan yang di bagian apa, silakan saudara sampaikan. Jika mengenai teknik presentasi pun bisa saudara permasalahkan atau tanyakan caranya bagaimana, silahkan. Nah, karena ke depan nanti pun juga saudara akan ketemu dengan beberapa dosen yang menyarankan untuk kegiatan presentasi. Nah, pada saat ini saya bantu dan saya sediakan platformnya. Jika saudara ingin belajar tentang apapun, silahkan. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kesediaan saudara meluangkan waktu kurang lebih 40 menit ini sehingga menjadi amal baik saudara, dan atas hal tersebut saudara bisa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari materi yang dipelajari hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan selalu menggunakan masker ketika saudara keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.